Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Yang pertama itu konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa. Pada dasarnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Yang kedua itu tentang pendidikan di Indonesia. Secara historis, pendidikan warganegaraan di Indonesia pada awalnya diselenggarakan oleh organisasi gerakan yang bertujuan membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Kemudian sosiologis, bangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam multikultur berdasarkan etnis dan bangsa, sehingga masyarakat Indonesia mengakui dan menghargai lintas budaya tersebut. Setelah itu, politis. Pendidikan warganegara mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak 1957. Menurut Zahiri 1995 halaman 10 menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis untuk membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Mengapa sih identitas nasional itu penting? Yang pertama itu untuk membuat bangsa Indonesia dikenal bangsa lain. Yang kedua itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Karena sejatinya setiap negara itu memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan dari negara lain. Di samping itu ada faktor identitas nasional yang meliputi objektif. Ada faktor geografis dan ekologis, subjektif yang meliputi histori, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Poin selanjutnya itu mengenai sumber identitas nasional. Yang pertama itu ada historis. Identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran masyarakat sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Yang kedua itu sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk adanya interaksi komunikasi penyinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka. Yaitu politik. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia itu meliputi bendera negara yaitu sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Richard Kay, konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Fungsi konstitusi adalah membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pentingnya konstitusi. Menurut Hamid At-Tamimi, konstitusi sangat penting karena sebagai pegangan atau pemberi batas sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Peran konstitusi dalam kehidupan. Yang pertama itu mengasumsi bahwa setiap negara memiliki konstitusi, tetapi konstitusi tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Pandangan kedua berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara. Pandangan ketiga berasumsi bahwa konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan bernegara. Konsep urgensi, harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Pada dasarnya, dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Selain warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, sebaliknya juga negara harus memiliki hak dan kewajiban. Yang kedua adalah filsafat kebebasan Mill 1996 bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hal yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan kebebasan. Hak kebebasan seorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingan sendiri. Manfaat hak dan kewajiban, yaitu berdampak pada pemenuhan keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika sebagaimana dibuktikan oleh perubahan dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui proses amandemen, dan juga perubahan dalam undang-undang yang menyertainya. Sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Yang pertama itu historis. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad 17 yang pertama kali merumuskan keberadaan hak alami yang melekat pada diri manusia, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua itu sosiologis. Timbulnya keresahan masyarakat dengan munculnya karakter buruk yang dicirikan oleh keadaan sosial budaya yang berubah secara drastis. Yang ketiga itu politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak adalah proses dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlangsung selama era demokrasi Pancasila. Esensi urgensi demokrasi Pancasila. Pemikiran tentang demokrasi Pancasila. Apa sih yang unik tentang demokrasi Indonesia?
Menurut Budi Harjo dalam buku Fundamental of Politics Science 2008, demokrasi yang diadopsi di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, yang masih dalam pengembangan dan karakteristiknya mengandung interpretasi dan pandangan yang berbeda. Sumber demokrasi yang bersumber dari Pancasila itu meliputi yang pertama sumber nilai yang berasal dari desa, sumber nilai yang berasal dari barat, dan sumber nilai yang berasal dari Islam. Selanjutnya itu esensi dan urgensi demokrasi. Mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Karena dengan adanya demokrasi, semua orang memiliki posisi sama di depan hukum. Selain itu juga agar pemerintah berfungsi dengan baik dan melindungi masyarakat. Implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Yang pertama itu sejarah demokrasi. Di Indonesia telah mengalami dinamika ketatanegaraan dan perubahan pada konstitusi yang dimulai dari berlakunya UUD 1945 yang pertama, UUD RI 1949, UUD S 1950, dan kemudian kembali lagi kepada UUD 1945. Yang kedua itu macam-macam demokrasi di berbagai negara, yaitu meliputi demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi semi langsung, demokrasi presidensil, demokrasi Islam, dan demokrasi Pancasila. Yang ketiga itu unsur pendukung dan manfaat demokrasi. Yang pertama itu unsur pendukung demokrasi yang meliputi negara hukum, posisi masyarakat sipil, dan aliansi kelompok strategi. Selanjutnya adalah manfaat demokrasi. Yang pertama itu mencegah timbulnya pemerintah oleh oknum akurat yang kejam dan licik. Yang kedua adalah menjamin warga negara dengan sejumlah hak asasi manusia yang tidak diberikan oleh sistem-sistem lainnya. Konsep urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama adalah pengertian penegakan hukum adalah proses upaya untuk tegak atau fungsi norma-norma hukum secara nyata. Yang kedua adalah lembaga penegakan hukum yang meliputi polisi, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga penasehat. Dinamika dan tantangan penegakan hukum berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Namun sayangnya masih banyak tantangan penegakan hukum, di antara lainnya yaitu yang pertama maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum, yang kedua adalah potensi konflik dan kekerasan sosial, yang ketiga adalah perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang belum baik, terbukti dengan adanya praktek KKN dan praktek suap. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara singkat, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebinekaan dalam mencapai tujuan nasional. Secara umum, fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat maupun daerah, ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu sumber wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan kenusantara juga terinspirasi oleh keadaan sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sangat beragam dan berfragmentasi sebelum kemerdekaan. Konsep urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama itu hakikat ketahanan nasional adalah peraturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Yang kedua itu bela negara. Bela negara itu dibagi menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dengan cara membawa senjata dalam menghadapi serangan musuh atau agresi. Yang kedua itu bela negara secara non-fisik dengan cara menanamkan cinta tanah air. Yang ketiga adalah kegiatan bela negara. Kegiatan pembelaan negara adalah pada dasarnya upaya warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang terorganisir, komprehensif, dan berkelanjutan yang didasari oleh kecintaan terhadap negara. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Pengertian geostrategi merupakan cara atau strategis dalam memanfaatkan kondisi geografis untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana negara dalam rangka menentukan tujuan nasional dan tujuan politik. Fungsi dari geostrategis ini diperlukan dalam rangka mempertahankan integritas bangsa, mengingat kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat rawan dengan terjadi disintegrasi. Tujuan geostrategis ini yang pertama itu menegakkan hukum dan ketertiban, yang kedua itu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Materi terakhir yaitu anti korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan individu atau kelompok dalam ruang pemerintahan atau organisasi yang memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk meraup suatu keuntungan berupa dana, barang untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Penyebab munculnya tindakan korupsi yang pertama itu kurang adanya sikap keteladanan seorang pemimpin. Yang kedua itu tidak adanya kultur budaya organisasi yang benar. Selanjutnya adalah dampak tindakan korupsi. Yang pertama itu korupsi memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Yang kedua adalah terjadi eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang, memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Korupsi bisa disusun dalam 3 tindakan terprogram, ialah
Yang pertama, pencerahan untuk pencegahan. Yang kedua, pendidikan masyarakat untuk menjauhi korupsi. Yang ketiga adalah pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana korupsi. Kesimpulan dari semua materi yang saya paparkan bahwasanya sesuai materi 2001 halaman 154 mengutamakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah usaha yang dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan mengenai hubungan mendasar antara warga negara dan negara, dan juga pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sebagaimana disematkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.